Halo saudaraku, ini aku di pagi hari ini berada di PT Perkebunan Sawit di PT Serangulu. Jadi kita kemari mau nengok perusahaannya ini. Jadi cukup lebar PT Serangulu ini. Jadi kata orang kalau kemari orang Brondol ditangkap katanya, ditangkap pengawas, takut Brondol, tanah nggak ada, ladang nggak ada, usaha nggak ada, pekerjaan nggak ada, jadi cari Brondol ke PT ditangkap katanya, kata masyarakat desa Tanjung Gunung ini. Jadi merasa kasihan juga karena nggak ada pekerjaannya, nggak ada ladangnya, kan kita merasa kasihan. Jadi ini belum ada aku nampak orang-orang Brondol. Mau kutanya dia apakah seperti itu laporannya, entah ditangkap kalau Brondol ya kan, karena kebun PT Serangulu ini lebar. Itu dia kebunnya. Perkebunan PT Serangulu, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Saibingi, Kabupaten Langkat. Inilah dia. Jadi gini, saya mau jumpai siapa sih itu pengawasnya, siapa sih itu sepertinya, mau saya jumpai. Karena kalau sisa-sisa bekasnya diambil Brondolan, yang nggak diambil ya yang tinggal, ngapain ditangkap-tangkap? Kita kan kasihan sama masyarakat. Dia nggak mempunyai tanah, nggak mempunyai ladang, nggak ada pekerjaannya. Bahkan kadang-kadang Brondol anaknya, orang tuanya sakit, nggak ada uang, mau berobat nggak ada uang. Jadi kok ditangkap-tangkap? Saya bukan sok-sok ibaratnya pahlawan kesiangan, bukan. Kasihanilah masyarakat ini karena dia nggak mempunyai tanah. Jadi ngapain ditangkap? Aku mau jumpa siapa yang pengawas PT Serangulu ini. Mau bicara dengan dia. Apakah ditangkap seterusnya? Namanya orang susah ditangkap. Enggak pun nyuri. Brondol pun salah. Nyuri tambah salah. Jadi mau makan apa dia? Tukang bontot udah banyak. Tukang sate ada. Tukang tahu ada. Tukang apa kayak pokoknya ada. Jadi mau makan apa lagi? Kalau jualan udah banyak orang jualan. Dia ngambil Brondolan. Kalau sisa-sisanya dikutip di PT Serangulu ini mohon maaf Bang Sukerja, jangan kalian tangkap seperti itu. Aku khusus ini mau jumpai pengawas yang ada kebun di daerah desa-desa. Karena kalau Brondol ditangkap, rasaku gak pas juga. Coba seandainya kita sama seperti dia, macam mana menurut saudara? Sedih apa enggak? Dia orang tuanya sakit, jadi diambil Brondolan itu untuk berobat supaya ada uang nanti ke rumah sakit. Terus dapatnya 20 kilo, 30 kilo, ditangkap. Hei,
supaya kamu tahu siapa yang nangkap berondolan di desa Tanjung Uning harus bertentangan juga sama saya. Karena masyarakat ini kasihan. Maka mau makan apa dia? Mau makan apa? Seandainya kamu seperti itu gimana? Ini yang saya bilang sama pengawas ini ya. Kalau memang ada pengawas, janganlah kalian tangkap sembarangan masyarakat ini. Masyarakat ini orang-orang susah semua, yang enggak mempunyai tanah yang berondol. Jadi ini ku bilang ya, secara terbuka, siapapun dia kawanan PT Serang Hulu atau berupa siapa dia, yang penting ku minta jangan tangkap masyarakat. Kita hidup ini harus mempunyai toleransi, punya perasaan. Apakah kamu nggak punya perasaan? Orang berondol ditangkap. Kalau nyuri udah jelas ditangkap. Ini berondolan. Karena zaman sekarang ini udah banyak persaingan di dalam apapun. Jadi apa dia kerjakan? Kan aku bilang, tukang bontot ada, tukang sate ada, tukang jual tahu ada, tukang sayur mayur ada. Nggak mungkin semua tukang sayur, nggak mungkin semua tukang bontot, nggak mungkin semua tukang sate. Jalan kehidupan manusia berbeda-beda. Dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, mana bisa dia jualan. Jadi orang seperti itu yang berondol jangan ditangkap. Ini ya, saya terus terang saya ceritakan, saya bernama Tita sendiri, ya kan, harus melindungi orang-orang gitu juga. Jadi kalau siapa yang menangkap berondolan harus bertentangan sama saya. Itulah dia. Oi, apa hari dia dah? Mau po? Hah? Mau po? Okay. Jadi seperti itu. Janganlah kalian tangkap orang berondol ini kepada Bapak Security atau yang berada Security PT Serang Hulu ini atau siapa. Bukan saya preman, bukan saya ibaratnya sok-sok jago. Dia nggak ada beras. Nggak ada berasnya, nggak bisa makan dia kalau nggak ada beras. Apa yang dibeli? Pakai apa yang dibeli kalau kalian tangkap? Yang berondol-berondol, yang busuk-busuk, berondol busuknya itu. Jadi ini saya tegaskan kepada pengawas PT Serang Hulu, siapapun pengawas PT Serang Hulu, jangan tangkap orang berondol. Diminta tolong sebesar-besarnya ya. Karena masyarakat desa Tanjung Uning ini susah. Diminta kerja nggak dikasih. Kalau kita sodorkan surat permohonan kerja, belum datang diisi dari luar negeri lah. Belum datang dari Jakarta lah. Belum TCC sama Medan lah. Jangan kita sosok pengusaha. Tidak ada menilai seseorang, nggak ada toleransi kita, nggak ada perasaan kita yang baik. Itu nggak bagus namanya. Kalau sholat setiap hari. Kalau ke gereja setiap, tapi sifatnya nggak bagus seperti itu. Untuk apa gitu sholat? Untuk apa ke gereja? Orang seperti itu. Saya nggak pernah ke gereja. Nggak pernah saya ke masjid.
bukannya saya bilang baik, tapi masih ada perasaan saya untuk melihat orang-orang miskin yang lebih miskin jauh dari saya. Saya pun cukup miskin, tapi masih ada juga yang lebih miskin. Jadi seperti itu. Ini saya terangkan kepada pengawas-pengawas yang di PT Serdang ini. Yang saya bilang dulu secara apa? Saya terus terang merasa nggak enak, merasa nggak cocok saya nampak kalian tangkap orang-orang berondol di PT Serdang ini. Siapapun dia, pengawas PT Serdang ini kalau berondol-berondol yang busuk jadi ambil, janganlah kalian berdebat-debatkan, janganlah kalian tangkap-tangkap, janganlah kalian kejar-kejar sampai dia jatuh dikejar, sampai dia berdarah kakinya dikejar-kejar, sampai godinya pun jatuhan sama berondolnya yang diambil yang busuk-busuk yang udah hitam-hitam. Kasihanilah orang susah. Kamu pun pernah juga ya, nanti seandainya kayak dia cemana, kita lagi seperti dia cemana. Jadi ya, ini mohon maaf kepada pengawas yang di PT Serdang ini, janganlah ditangkap-tangkap kalau masalah berondolan, kecuali diambil buah di TPH atau berondol di TPH itu nggak apa-apa kalian tangkap. Tapi kalau sisa-sisa jangan. Ya Pak Security ya, ini kepada bapak-bapak kawanan PT Serdang Hulu yang saya ceritakan sekali ini. Karena kasihan kok kita lihat orang berondol yang udah berumur, berusia tua, ya, udah berumur tinggi-tinggi orang tua kita. Jadi masa kita kejar-kejar seperti itu, berondolannya jatuh sampai kakinya berdarah, kena batu lah, kena inilah, kena duri sawit lah. Kasihan, jangan dikejar-kejar. Aku minta mohon kepada pengawas ini, jangan ditangkap orang seperti itu. Ya, saya gak enak mendengarkan seperti itu. Ngejar-ngejar orang nyuri berondol, mana ada dicuri kalau kebunnya diambil. Kebun ini lebar, jadi yang busuk-busuk pun nggak diambil. Jadi ngapain ditangkap-tangkap, ngapain dikejar-kejar? Wah, terlebih saya kadang-kadang ini ya, terus terang aja saya ceritakan. Saya pun kadang-kadang berondol juga sama anak saya, sama istri saya. Dapatnya 15 kilo, 20 kilo, gitu-gitunya. Jadi untuk beli beras, karena kita pun nggak mempunyai ladang, nggak mempunyai kebun, usaha nggak ada. Jadi tolong seperti itu. Ini jangan kalian tangkap Pak Security, coba kawan-kawanan kita yang di PT Serdang ya. Kita cerita. Apapun itu, kita sesama manusia harus tolong menolong. Kita pun nggak selamanya di atas, nggak selamanya kita sehat, nggak selamanya kita bisa berbuat apa-apa. Nanti seandainya kita juga lemah, sakit ataupun keluarga kita kan sakit juga kita rasa. Jadi seperti itulah adalah perasaan kita untuk terbaik ke depan. Janganlah lagi ditangkap orang berondol, jangan dikejar-kejar sampai berdarah-darah kakinya. Wah, lari dia nampaknya darah, kena duri sawit lah, inilah. Ya saudara ya, terima kasih. Jadi ini saya Tito Sembiring
pamit dulu dan berterima kasih banyak kepada saudara yang baik, security kita di PT Serdang Hulu ataupun yang lain, kawannya yang lain, bapak-bapak kemana yang lain, yang petugas yang saya hormati. Jadi tolong jangan terlalu tanggapi seperti itu yang orang-orang yang berondol. Biarkan aja Pak, busuknya situ untuk apa? Gak bisa digiling pabriknya itu. Oh ya Pak ya, tolong jangan ditangkap-tangkap Pak ya. Oke, terima kasih Pak.